Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan wan najmu wasyajaru yasjudan. Allahumma fashalli wa sallim ala khairil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wahtada bihadjih ila yaumil qiyam, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin wa muslimat, jamaah taklim duha, semoga kita yang berada di majlis ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan yang baik kita gunakan untuk duduk di majelis ilmu sebagaimana kebiasaan para sahabat saling bergandengan tangan, hayya binan najlis nu'minu sa'ah. Ayo sama-sama kita duduk, kita meningkatkan iman sejenak. Itulah dengan talabul ilmi atau menuntut ilmu. Semoga ilmu kita ilmu yang manfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Tema kajian Saqafah Islamiyah pada kesempatan kali ini yaitu tentang ketahanan keluarga muslim di era globalisasi. Globalisasi ini mengantarkan kita kepada digitalisasi. Segala sesuatu hari ini menggunakan digital. Kita dimanjakan dengan fasilitas hidup dan kemajuan teknologi. Keluarga adalah sekelompok manusia yang diantaranya ada ayah, ibu, yang dihasilkan melalui adanya kelahiran anak, yang kemudian juga bisa dikembangkan ke samping. Dari pihak ayah ada orang tua, berarti menjadi kakek, menjadi nenek, ya. Kemudian dari samping lagi ibu, ada ayah, dia adalah kakek, kemudian ada ibu, dia adalah nenek. Ada lagi juga paman, bibi, ini masuk dalam keluarga yang dijelaskan di dalam definisi ini. Tapi intinya adalah bapak, ibu sama anak-anak. Itu yang inti. Tujuan kita dalam Islam untuk berumah tangga, berkeluarga adalah kepengen punya keturunan. Begitu ya Bu? Ini ayatnya di surah Rum ayat 20. Surah Ar-Rum ayat 20, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, dialah menciptakan kamu min turabin, dari tanah. Kemudian apabila kamu itu manusia, ada keinginan untuk berkembang biak. Makanya yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, belum dikasih keturunan itu kepengen ya punya anak itu, merindukan. Sebab ini tabiat atau fitrah manusia, yaitu kepengen berkembang biak. Ya. Lihat di sini tafsirnya adalah sebagian tanda-tanda keagungan Allah dan kehebatan Allah
yaitu menciptakan bapakmu yang namanya Adam min turabin, dari tanah liat secara langsung. Jadi tanah dikumpulin oleh malaikat atas perintah Allah, itulah yang jadi Nabi Adam. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Maha Kuasa. Summa idza antum basyarun tantasyrun, yani faslukum min turabin fa aslukum, maka aslinya kamu wahai manusia itu dari tanah. Siapa? Nabi Adam. Summa min ma'in mahin, kemudian dari air yang hina yang disebut dengan sperma. Summa tasarrafa kana 'alaqah, kemudian dibentuk oleh Allah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya. Kemudian ada yang jadi tulang. Syakkalahu ala syakli insan, Allah bentuk dalam bentuk manusia. Itulah kita hari ini. Jadi kalau kita lihat nih ke badan kita ya Pak, Ibu, dilapisi dengan kulit. Manfaat gak kulit ini? Kulit kita manfaat gak Bu? Manfaat. Kalau nggak ada kulit nih, hangus saja nih, ya, kena sesuatu yang panas, kena api, hilang rasa kita udah. Jadi fungsi kulit ini untuk menyentuh, ya, sensitif, ada rasanya. Kalau kulit ini nggak ada rasanya tuh. Jadi ada lapisan kulit, dalamnya ada daging, dalam lagi ada tulang. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Summa kasatil kal izam lahma, summa nufa fi ruh, ditiupkan nyawa. Fa idza wasami'un basirun, dia menjadi melihat, ya, karena hidup. Ada orang yang lagi tidur melihat Bu? Ada. Makanya tidur itu mati kita. Pas bangun baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa ini, ya, yang kita baca itu. Summa kharaj min batni ummi saghiran da'if al-quwa wal harakah. Dilahirkan dari perut ibunya, kondisinya lemah, enggak ada kekuatan, enggak bisa bergerak. Summa kullama tala umruhu takamalat quwahu wa harakatuhu. Ketika panjang usianya, dia menguat fisiknya. Hatta ala bihil hal ila ansara yabnil madain wal husun. Ketika dia kuat fisiknya, bisa membangun kota, bisa membangun jalan tol, bisa membangun jalan layang. Lihat nih Pak, Quran menyentuh asal muasal kita sebagai manusia. Emang ada bayi dilahirkan langsung bangun jalan tol? Nggak ada. By proses semuanya itu. Summa tala, dia dikasih waktu oleh Allah, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, bisa membangun kota, bisa membangun gedung bertingkat, ya. Wa yusafiru fi aqtaril aqalim, bahkan bisa melakukan perjalanan antar provinsi, melewati lautan, yarkabu matnal buhur, dan seterusnya. Tetapi ingat, semua itu ada batas waktu, itulah ajal. Maka dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulan hidup kita adalah zikrayat, kenangan. Betul Bu? Tadi yang dibacakan Fatihah yang sudah meninggal dunia, jamaah kita, ya, sesepuh kita, hari ini sudah tidak ada, maka dia tinggal kenangan. Hidup itu adalah zikrayat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ninggalin apa? Kenangan, ya. Manusia mati ninggalin gosip, kan itu. Kenangan kita itu. Kita kepengen kenangan yang bagus-bagus, zikriyatul ijabiyah, yang positif, yang bagus-bagus. Masya Allah, Bapak ini dulu, dialah yang tinggal di sini, selalu ke masjid, setiap kegiatan dia ikut, pengajian duha dia ikut. Itu kenangan yang baik, ya. Semuanya akan kumpul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kisah penciptaan manusia, qala Rasulullah SAW, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dari genggaman tanah yang ada di dunia. Ini tanah Telaga Asih. Hitam apa merah, Bu? Apa putih? Rambutan tumbuh, rambutan. Kalau rambutan tumbuh biasanya tanah merah ya. Ibu pernah melihat tanah putih? Pernah ya? Tanah hitam ada, tanah merah ada, tanah coklat ada. Semua jenis tanah di dunia ini dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahan bakunya Nabi Adam. Sehingga secara historisnya manusia itu masih ada hubungan dengan Nabi Adam. Ibu ada yang kulitnya putih? Ada? Ada ya? Berarti dari tanah putih. Itu aja. Bapak ada yang warnanya coklat. Coklat berarti sawo mateng. Ya. Sawo mateng, coklat lah. Itu asli tanahnya coklat pada Nabi Adam. Jadi nggak ada yang lepas. Nah, tinggal orang Afrika ini. Tanah mana dia? Orang Afrika. Tanah hitam. Oh, hitam banget ya. Ini hadis yang Nabi katakan, faja'a banu Adam ala qadril ardi, kata Rasulullah, maka bermunculanlah anak cucu Adam sesuai dengan ukuran tanahnya. Dari tanah mana dia? Ja'a minhum abyad, ada yang putih, wal ahmar, ada yang bule, wal aswad, ada yang hitam, wa baina zalika, wal khabis wat thayyib, ada yang jelek, ada yang bagus gitu, wasahl wal huzn, ada yang gampang, ada yang susah. Bu punya anak, ada yang gampang lahirnya, ada yang susah ya. Kan ibu yang ngalamin melahirkan itu. Ini anak kedua ini susah banget, sampai saya mau mati melahirkannya itu. Wa baina zalika, dan yang lainnya ya. Kemudian di ayat 21 surah Ar-Rum ini tujuan kita berumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Tujuan berumah tangga untuk mendapatkan sakinah. Enggak boleh, Bu, ada kawin paksa. Ya, anak dipaksa untuk menikah dengan si A, dengan si B, enggak boleh. Bujuk lagi, pahamkan dia, pahamkan lagi. Kenapa? Supaya tenang dia pilihannya. Sakinah itu kan tenang. Mantap. Kalau dia tidak nyaman di awal, dipaksa, nggak akan ada yang namanya mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang, nggak ada itu, nggak akan ada, dipaksa, ya. Maka harus dita'arufkan, tahu ta'aruf, perkenalan. Ta'aruf dengan pacaran beda, Bu. Beda ya, Pak? Ta'aruf itu diperkenalkan, serius untuk berumah tangga. An khalaqakum min jinsikum inasan yakunna lakum azwaja. Jadi ada jenis perempuan, itulah yang akan menjadi pasangan bagi seorang laki-laki. Ini bisa dipastikan dengan ayat ini. Bila ada pasangan sesama jenis, pasti tidak akan pernah bahagia. Bohong kalau dia bahagia. Karena dalam ayat ini litaskunu ilaiha ini adalah dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. LGBT ini sangat kuat di Indonesia, Pak. Padahal undang-undangnya belum ada, aturannya belum ada, belum membolehkan. Tapi gerakannya di bawah sudah ada. Kuat sekali. Jadi mereka itu nggak lagi sembunyi-sembunyi, perempuan dengan perempuan, seakan-akan dia suami istri gitu, laki dengan laki-laki juga sama terjadi begitu. Makanya di sini kita semakin yakin dengan ayat ini, tidak akan ada kebahagiaan tanpa ya kita memilih pasangan yang normal itu. Litaskunu ilaiha kama qala ta'ala, yakni bizalika Hawa khalaqahullah min Adam. Oleh sebabnya Allah menciptakan Siti Hawa. Untuk siapa? Untuk Nabi Adam. Min dila'ihi al-aqsar, dari tulang rusuk di sebelah kiri sini.
ditarik oleh malaikat, tiba-tiba pas bangun di waktu pagi sudah ada seorang wanita, itulah Siti Hawa. Makanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau nggak hati-hati kita Pak mendidiknya, meluruskannya, itu patah, berbahaya itu. Imma min janin aw hayawanin, ya. Walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dzukuran wa ja'ala inasan min jinsin akhara min ghairihim imma min janin aw hayawanin lama hasala hadzal i'tilaf bainahum wa bainal azwaj. Seandainya tidak diciptakan laki perempuan, maka punah manusia itu, habis manusia. Makanya siapapun yang nikahnya untuk bersenang-senang semata, nggak kepengen punya keturunan, ini malah petaka. Kenapa? Manusia akan habis, nggak akan punya anak. Secanggih apapun dunia medis hari ini, apalagi Thailand ya, Thailand sangat terkenal. Laki-laki dia tidak suka dengan kodratnya ya, sebagai laki-laki diciptakan, dia pergi ke Thailand, dia operasi di sana. Ada yang punya anak? Ada yang punya anak? Nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan manusia itu dengan tabiat masing-masing, ya. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami ayat ini, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua ini bisa terjadi dan difahami oleh orang yang menggunakan pikirannya. Lalu posisi keluarga muslim di dalam Islam itu adalah yang pertama merupakan labinatul ula, lapisan batu bata yang pertama untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang baik. Makanya ibu bapak ini sangat penting soal pendidikan awal ya. Ada pepatah mengatakan, bukannya kayaknya bukan hadis ini ya, atau mungkin hadis tapi bukan di Sahih Bukhari ya. Al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Ibu idza saluhat saluhal aulad, apabila bagus itu sekolah maka baguslah anak-anak semua. Wa idza fasadat, apabila sekolahnya rusak maka fasada al auladu, rusaklah semua anak-anak kita itu. Ibu yang sangat menentukan ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi atau anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, kecuali itu semua kembali kepada kedua orang tuanya, menjadikan anak sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Adapun tiangnya dalam membangun keluarga muslim itu ada tiga. Jadi ada tiga penyangga ini. Satu, husnul ikhtiar, memilih pilihan yang baik. Kalau kita sudah kelewat Bu ya, karena ibu kita semua sudah berpasang-pasangan, buat anak kita punya anak laki-laki, udah waktunya untuk menikah, maka tiangnya adalah yang pertama husnul ikhtiar, pilihan yang baik, wanita yang baik-baik. Dia melaksanakan sholat, dia paham agama, dia bisa mengaji, dia berbusana muslimah, berhijab. Ibu-ibu mohon maaf nih, jangan sampai tampilannya ketika di majelis taklim sama dengan ketika belanja itu ya beda. Ustadznya lewat apa kagak kenal lah, tadi mengaji islami amat pakaiannya, pas pulang di rumah mah beda gitu loh. Islamuna fi majlis ta'lim, Islamuna fil bait, Islamuna fis suq. Islam kita di majlis ta'lim adalah Islam kita di rumah, Islam kita di tempat belanja. Itulah Islam. Husnul ikhtiar sangat penting ya. Yang kedua, al-iltizam bi hududil Islam, komitmen terhadap nilai-nilai Islam atau batasan-batasan Islam. Dan yang ketiga itu al-mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Kita akan detailkan di sini.
Terkait husnul ikhtiar, pilihan yang baik, Rasul mengatakan wanita itu, perempuan itu dinikahi dengan 4 alasan. 1, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, statusnya. Wa jamaliha, yang ketiga kecantikannya. Yang keempat, walidiniha, dan agamanya. Fazfar bizatid dini taribat yadaka, maka pilihlah yang beragama, maka kamu akan peroleh keuntungan. Harta, cantik, kemudian status keluarga, orang berpendidikan atau bukan. Agama disebutnya belakangan, tetapi penekanannya pada agama. Kenapa? Sebab 3 yang sebelumnya pasti akan hilang, habis. Harta bisa habis, cantik bisa hilang. Nek, masih cantik nek? Udah enggak ya? Lewat udah kan? Ibu sudah 80 tahun, 75 tahun, ada yang bilang cantik? Enggak. Udah lewat itu. Bapak juga sama, ada yang bilang ganteng. Wah, aki-aki ganteng amat nih. Enggak ada tuh, hilang. Terus kehormatan orang tua, tokoh, udah tinggal kenangan, gak ada lagi. Tapi agama dia akan terbawa sampai kita mati. Itulah Rasul mengatakan utamakan agamanya, kamu akan mendapatkan keuntungan. Artinya dia wanita solehah, laki-laki menantu yang soleh, begitu. Al-iltizam bi hudud Islam, ini penting nih. Ketika kita melakukan khitbah, ya, lamaran itu udah syariat yang kita jalanin. Pernikahan itu udah syariat Allah yang kita jalanin. Tapi ketika pesta walimah, nah ini pesta walimah, kadang-kadang kita ngikutin adat kebiasaan, ya, ngundang hajatan, hiburannya apa? Organ tunggal ya Bu, organ tunggal. Wah, ya kan, ini Islami sudah awalnya, tapi pas walimatul urusnya beda. Apa enggak boleh ada hiburan? Boleh, tetapi batasan-batasan nilai Islam itu tetap terjaga. Apa hiburannya? Ya nasyid boleh, marawis boleh, kemudian dikasih batas, ini laki-laki, di sini perempuan, ada hijab. Tidak ada ikhtilat, tidak ada, ya, bercampur baur itu nggak ada. Jadi masing-masing. Itulah syariat Islam, ya, dalam masalah pesta perkawinan. Udah gitu pulang ke rumah pengantin tuh, dia punya rumah, ada hiasannya, ini ada ayat kursi, di sini ada pintu Ka'bah multazam, ya, mentok-mentok ada foto kiai gitu. Ya kan? Ini kan masalah surah itu, gambar itu boleh dan tidak boleh kan yang mana itu kan? Kalau jenis foto itu kagak boleh, berarti ibu nggak boleh punya TV. Ya kan? Lah TV kan gambar juga, apalagi itu mah hidup. Lah ini mah gambar mati. Jadi yang tidak boleh ada di rumah kita itu patung. Tapi hukum patung itu juga kalau seandainya itu patungnya ditakzim, dihormati. Lah kalau mencelengan dari ayam jago, masa nggak boleh? Ada patung tuh di rumah. Ih, saya mah kagak nyembah itu. Itu buat celengan doang. Anak saya seneng nabung dikit-dikit. Sampai yang ada di keset aja tuh, ya ada gambar apa gitu binatang, nggak ada masalah. Memang ditakzim, diinjek-injek malah. Keset, ya. Jadi bab ini harus dikaji lagi fikihnya. Pernah kita bahas di sini, ya, tentang hukum lukisan. Jadi kalau bisa kita bebas dari hal itu, ada ayat kursi. Oh, enak kan pas masuk ruang tamunya ada ayat kursinya itu, ya. Mudah-mudahan setan nggak ada gitu ya. Tapi suruh membaca, bukan ditulis ya, suruh baca kita. Al-mawaddah rahmah ini yang ketiga tadi ayatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
apakah harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, kita kumpulkan itu satu-satunya kebahagiaan? Itu pertanyaan. Ataukah kekayaan yang kita punya kemudian dihiasi dengan keimanan dan takwa, itulah kebahagiaan yang lengkap sudah. Solehnya kelihatan ada, kayanya juga kelihatan. Kalau duniawi tidak ada tapi dia takwa kepada Allah, dia adalah yang paling bahagia. Walastu ara as-sa'adata jam'u malin walakin at-tuqa huwas sa'idu. Ini kata-kata hikmah. Aku tak melihat kebahagiaan itu dalam tumpukan kekayaan, akan tetapi ketakwaan itulah kebahagiaan. Gak apa-apa kita tinggal di gubuk derita, tapi kita paling bahagia di muka bumi. Bisa begitu Pak? Bisa kalau hatinya takwa. Miskin gak apa-apa, husnuzon pada Allah. Mungkin Allah menunda kekayaan saya di dunia ini, nanti di akhirat saya akan dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ya. Baca saja kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Konsep bahagia itu di mana letaknya? Di sini. Maka Nabi mengatakan al-ghina ghina nafsi, kaya adalah kaya batin, kaya jiwa, jiwa kita yang kaya. Makanya bahagia itu ya, masing-masing ada jatahnya. Mata bisa senang, bahagia karena melihat sesuatu yang indah, betul Bu? Telinga bahagia karena mendengar sesuatu yang enak di telinga kita. Ada qari bacanya bagus ya, enak banget itu, indah di telinga kita. Tinggal hati nih, di mana bahagianya? Kalau sudah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Fajr ini, betul Pak? Lega banget itu. Kenapa Pak? Tadi saya bisa sholat subuh, qobliyah subuh kebagian, subuh berjamaah, lega, bahagia saya. Tadi khusyuk nggak Pak? Kagak katanya. Khusyuk nggak sholatnya? Kagak katanya. Alhamdulillah kagak khusyuk, masih bahagia itu. Kebahagiaan batin, kebahagiaan batin. Ya. Jadi jangan kita melihat wah dia orang paling banyak hartanya. Kita melihat Bu soal kekayaan dunia ini, Rasul mengatakan kekayaan dunia ini yang Allah bagi-bagikan kepada semua makhluknya, manusia dan hewan, bagaikan engkau itu jongkok di tepi pantai, kemudian kau celupkan telunjuk satu ke laut, ya, angkat, netes terus tetes. Itulah nikmat dunia yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Bertanyalah sahabat ya Rasulullah, sisanya yang seluas lautan itu di mana adanya? Kata Nabi, itu Allah siapkan untuk penduduk surga. Mau pilih yang setetes kita berebutan, dan menurut kita udah banyak banget itu, udah banyak banget, ya. Padahal itu di mata Allah cuma setetes kata Rasulullah. Sisanya itu Allah siapkan untuk ahli surga. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedudukan keluarga dalam Islam ini dia sebagai fondasi dalam kehidupan umat Islam. Keselamatan masyarakat umat bergantung kepada keselamatan keluarga masing-masing. Rumah kita ini harus bisa baca Quran semuanya. Anak nomor 1 bisa baca Quran dengan tahsin, bahkan dia banyak hafalannya. Anak kedua bisa, anak ketiga bisa, semua bisa. Itulah bekal kesolehan. Diawasi ibadah sholatnya. Ayahnya nggak capek-capek ya, karena setiap saat mencontohkan ke masjid. Terus dilihat sama anaknya, gampang ngajak sholat ke masjidnya itu, karena bapaknya sudah mencontohkan. Ya. Yang ketiga adalah keselamatan keluarga tidak diukur secara material, akan tetapi sejauh mana keluarga tersebut komitmen dengan nilai-nilai Islam, akidahnya, ibadah dan muamalahnya. Yang keempat, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam kesehariannya. Dalam masalah apa? 1, soal makanan. Yang kedua, soal pakaian. Yang ketiga, muamalah dengan pembantu. Yang keempat, muamalah dengan tetangga. Kalau ada anak kita membentak-bentak pembantu itu,
hukum dia. Rasulullah itu mengistimewakan al-khadimah, pembantu. Ya Rasulullah, kata sahabat, saya punya 1 dirham. Untuk siapa? Untuk dirimu. Masih ada lagi sisanya ya Rasulullah, 1 dirham lagi. Buat siapa? Untuk keluargamu. Masih ada lagi sisanya ya Rasulullah, untuk pembantumu. Yang keempat, masih ada lagi sisanya Rasulullah, kamu lebih tahu kepada siapa kamu belanjakan. Pembantu disebut situ. Bahkan orang tua kita nggak disebut. Ya, kita sudah sukses nih, orang tua kita di kampung, tetap pembantu dulu yang dikasih, Pak. Pembantu, bukan orang tua. Karena orang tua sudah mapan gitu loh. Oh, dia yang menafkahi kita dulu ketika masih kecil kan. Ya. Pembantu ini istimewa dalam Islam ini ya. Kemudian yang kelima, rumah tangga muslim harus bebas dari tradisi yang tidak islami ya. Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini disebut dengan generasi strawberry atau generasi Z ya. Zigzag ya, Z itu berarti milenial, punya watak beda dengan kita dulu. Salah satunya saya baca dalam ilmu psikologi, anak milenial itu nggak betah di satu tempat, dia pindah-pindah. Dia nggak mau yang namanya apa istilahnya ribet gitu, maunya simple ya. Yang ketiga, dia itu dimanjakan dengan fasilitas. Anak kita itu sejak kecil sudah main HP. Kalau HP pulsanya habis, ngambek gak dia? Ngambek gitu. Dimanjakan dengan fasilitas semuanya. Ditambah lagi urusan-urusan kebutuhan itu nggak perlu lagi ke mall, ke pasar tradisional. Dia pegang HP, pengen makan apa nih ya? GoFood langsung nyampe. Mau beli apa? Kaos kaki online, beli sepatu online, beli baju online, online semua. Maka lihat ya, supermarket itu sepi karena sudah berubah ya. Ini masa-masa transisi. Ibunya ikut-ikutan belanja online, ngikut juga ke bawah milenial kita ini ya. Jadi rahasia kebahagiaan keluarga itu adalah kondisi spiritual yang kuat, yang itu disebut dengan takwa, kesepadanan dalam kondisi sosial. Ini artinya kita menikahkan anak harus sesuai dengan keadaan kita. Itu namanya kufu. Pendidikannya, anak kita lulusan SD atau SMA, dinikahin sama seorang laki-laki itu lulusan S3. Deket nggak tuh Pak? Jauh, dia harus kuliah. Itu namanya al-kufu sosial. Bahkan kabilah atau suku pun, ini bukan fanatik, bukan asobiyah, tetapi itu salah satu yang mendukung. Orang Padang kalau bisa nikahnya sama orang Padang lagi, biarpun masakannya pedas, udah sama-sama biasa pedas, gitu Pak ya. Bahasanya nyambung, makanannya nyambung, adat istiadat nyambung. Tapi bisa nggak Padang sama Sunda? Bisa, cuman harus kufu, ada kedekatan. Ada kedekatan, berarti dia udah mengenal sebelum berumah tangga. Orang Sunda itu adatnya begini, minum teh kagak pakai gula. Dia tahu itu. Coba kalau nggak tahu, pelit banget ini orang tuanya, gula aja kagak dikasih kita katanya. Lah emang minum tehnya begitu kagak pakai gula. Orang Sunda masakannya manis, atau orang Jawa juga manis ya Pak ya. Harus kenalan dulu, ta'aruf dulu. Li ta'arufu kata Allah. Ini al-kufu sangat penting ya. Kemudian yang tiga, saling memahami, tafahum. Kalau suami istri tidak saling memahami, ini berat ini. Berat. Mohon maaf, ini mungkin muhasabah juga buat saya sebagai ustadz. Ada yang konsultasi suami istri nih, saya bilang kenapa antum ini udah punya anak banyak ya, anaknya ada 7,
kok mau pisah begitu. Apa jawaban suaminya katanya? Udah kagak resep Ustaz. Udah kagak resep Pak, coba. Astagfirullahaladzim. Antum mau nikah tuh emangnya resep-resepan gitu? Arasnya Allah itu goncang kalau ada seorang muslim itu menceraikan istrinya. Jangan lihat selebritis lah. Bulan ini dia menikah, bulan depan sudah pisah. Pakai gaya-gayaan lagi ya. Sampai nikahnya depan Ka'bah. Ya, lagi umrah itu. Cuma 6 bulan selesai. Mendingan kita di musola. Ya Pak. Nawaitu dan Pak, pemahaman tentang rumah tangga itu yang sangat penting. Ada lagi datang. Emang kenapa? Kita beda watak Ustaz. Beda watak. Emang ada watak manusia sama? Enggak ada yang sama Pak watak itu. Kita punya anak 4 atau 5, ayahnya sama, ibunya sama. 5-5-nya kata Allah wataknya beda. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami akan ciptakan ya manusia-manusia yang beda-beda wataknya. Anak pertama hemat, anak kedua dikit-dikit jajan lagi, ya minta uang buat apa? Lah tadi udah habis jajan lagi. Ini tabiat gitu loh. Jadi harus dipahami betul ya bahwa kita harus saling memahami. Yang keempat ini keadilan. Adil terhadap anak-anak dalam soal nafkah. Punya tanggung jawab. Kemudian yang kelima ini tanggung jawab juga sangat penting. Mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang keenam, memenuhi kebutuhan. Baik itu kebutuhan yang sifatnya jasmani ataupun rohani. Kemudian yang ketujuh percaya atau siqah ya. Ibu enggak usahlah diperiksa HP-nya suami itu satu-satu. Justru kalau ibu tahu isi dalamnya itu akan menjadi malapetaka. Mendingan diemin aja selama masih pulang. Kalau setahun nggak pulang-pulang berarti dia temannya siapa? Temannya Bang Toib gitu aja. Dia masih pulang, masih tanggung jawab. Udah kita nggak usah macem-macem gitu loh. Ya kan? Jadi berhusnuzon lah. Ada yang usul begini ke saya waktu saya ngisi di kaum ibu itu. Ustaz, boleh nggak kalau suami itu kendaraannya kita pasang GPS katanya? Apa hukumnya dalam Islam? Nggak boleh saya bilang. Biarkan setiap hamba itu berhubungan dengan Tuhannya. Jangan itu. Itu namanya tajassus. Lah kita balikin lagi, ibu mau nggak sepeda motornya dipasang GPS? Kan nggak mau juga. Biarkanlah dia dengan Allah. Ibu nggak akan kena beban apa-apa. Allah yang akan menghisabnya. Jadi sikoh ini penting ini. Merasa cukup, qanaah. Ini kan masing-masing kita soal duniawi beda-beda ya. Ketika baru nikah itu susah, rumah belum punya. Ketika masing-masing pasangan qanaah, itu akan langgeng rumah tangganya. Ketika suaminya galau, kenapa? Rumah kita kecil. Apa jawaban istrinya? Enakan begini mas. Kalau enak kan sempit. Ya, aku itu nyapunya cepet, ngepelnya juga cepet. Lihat tuh tetangga, 4 rumah jadiin satu. Pembantu pengen ngesot katanya. Nggak selesai dia nyapu ngepel itu. Itu qanaah. Ya. Qanaah. Jadi saling menguatkan. Qanaah itu terima apa adanya, posisi yang kita hadapi. Kemudian yang ke-9 menghidupkan syiar Islam. Ada tilawah di situ, ada kajian-kajian, mungkin hadis dibacakan. Musyawarah dalam urusan rumah tangga, semuanya harus dimusyawarahkan. Yang ke-11 muamalah yang baik, al-muasyarah bil ma'ruf. Ini rahasia kebahagiaan dalam keluarga. Tantangan keluarga di era globalisasi ini, yang pertama meningkatnya perceraian, apalagi setelah pandemi. Ya, suami-suami pada di PHK, dia nggak tahan, minta pisah. Ini banyak nih, kalau pengen tahu Pak, ke pengadilan agama aja.
Itu ada data perharinya berapa ya istri yang menggugat cerai suaminya itu. Yang kedua, kesetaraan gender. Jadi kepengen sama perempuan dengan laki-laki ya. Tuntutannya ini luar biasa ya dari kalangan feminisme. LGBT menjadi tantangan bagi kita hari ini. Belum lama ini ya, yang lalu itu saya membahas pansus tentang AIDS dan HIV, menjadi perda kan itu. Terus konsultasi kita undang, ada komunitas di lapangan. Dapatlah saya informasi secara eksklusif, Ustaz, itu mohon maaf tuh, yang sering diundang untuk audiensi itu sebagai penggiat pencegahan AIDS dan HIV, mereka itu semuanya adalah kalangan LGBT kebanyakan. Jadi ketika ada tanda pelangi atau nama dengan sebutan pelangi, umpamanya komunitas pelangi, atau dia pakai baju ya ada warna pelanginya, itu adalah simbol LGBT. Ibu-ibu juga harus hati-hati milih beli baju itu buat anaknya ya, karena dia udah masuk melalui desain pakaian ya. Makanya kalau ada TK pelangi harus diganti namanya ya. Jangan bikin TK pelangi, Bu. Ini simbol internasional masalahnya. Jadi ini gerakan internasional, mereka itu no problem masalah hukum karena memang bukan muslim. Bagi kita ini sangat masalah LGBT ini. Luar biasa ya tantangan kita ini. Kemudian juga tantangan liberal feminisme, gerakan perempuan yang bebas. Bahkan tuntutannya nggak main-main, Pak. Kepengen khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat selama ini laki-laki melulu katanya, ustadz melulu. Kenapa bukan ustazah katanya? Sampai nuntut ke tingkat itu. Ya. Sekarang gini, Bu, hukum sholat boleh nggak imamnya perempuan, makmumnya laki-laki? Semua 4 mazhab sepakat tidak sah ya, dan tidak boleh bahkan ya, haram hukumnya. Tapi kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan boleh. Nah, nanti kalau seandainya perempuan khutbah, bahaya itu. Kan otomatis satu paket khatib dengan imam. Kemudian yang kelima ini, perempuan dalam ranah politik. Banyak ibu-ibu yang masuk di parlemen, jadi bupati, wali kota, ya. Suaminya ngedampingin, dia yang jadi pejabat. Ini gimana ini? Ya. Kalau tidak dibatasi dengan nilai-nilai Islam, ini akan berbahaya, jadi fitnah. Mohon maaf, bupati perempuan sebelah kita Karawang, pisah sama suaminya. Kesana lagi ada Purwakarta, dia sedang menggugat suaminya untuk pisah. Jadi banyak wanita-wanita sukses jadi pejabat di ranah politik. Dulunya dia tunduk sama suami, ketika sudah punya jabatan diceraikan suaminya. Jadi selama ini berarti tidak selalu laki-laki yang salah gitu ya, Pak. Tidak selalu gitu. Makanya dua belah pihak harus sama-sama memahami konsep rumah tangga ini. Kemajuan IT, teknologi ini, model, fashion, family planning, KB, tantangan nih. Bu, dalam Islam itu harusnya banyak anak atau sedikit anak? Ini pertanyaan. Ajaran Nabi kita sebagai umatnya kita ini disuruh punya anaknya sedikit apa banyak? Banyak. Ya, jawab itu, Bu. Orang tua kita punya slogan banyak anak banyak bini banyak masalah gitu, banyak. Kata ibu banyak bini banyak anak katanya. Banyak anak banyak rezeki itu pepatah. Terjemahan hadis bebasnya seperti itu. Rasul mengatakan, aku bangga dengan umatku yang punya anaknya banyak. Di mana? Di hadapan umat-umat lain. Ya. Jadi masalah family planning ini secara hukum Islam bermasalah sungguhnya, kecuali tujuannya menjaga jarak keturunan.
Tapi kalau pembatasan ibu kepengennya hanya 2 saja, itu nggak boleh. Berarti dia punya keimanan Allah tidak akan ngasih kalau saya itu anaknya banyak atau nggak cukup. Jangan. Jadi kalau tujuannya KB itu untuk menjaga ya jarak keturunan, jangan sampai setahun satu. Dihitung-hitung puasa Ramadan ngutang semua. Kalau nggak melahirkan menyusui kan. Gitu aja kan ya. Makanya ada dalam Al-Qur'an, anak yang sehat itu adalah ketika 2 tahun dia menyusu ASI kemudian di stop 2 tahun. 2 tahun itu. Udah ada soal punya anak lagi itu dalam Al-Qur'an itu ya. Di kita kan ada dinas KB ya. Dinas KB udah nggak begitu laku hari ini. Oh, zaman dulu kan baru mau nikah aja udah siap tanda tangan untuk punya anak cuma 2 ya. Wanita dan seni modern ini juga menjadi hambatan. Nah, ini wanita karir pun menjadi tantangan juga nih. Suaminya di rumah, istrinya ke PT, karyawati ya. Kemudian ada narkoba, ada pornografi, ada perdagangan manusia atau trafficking, ada gadget dan android. Kemudian yang ke-15 westernisasi ya, pembaratan. Kita bangga dengan tradisi barat dan tidak bangga dengan tradisi Indonesia. Kemudian yang ke-16 ini ada namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini tantangan semua ini. Berita pagi-pagi itu luar biasa Bu ya. Suami membunuh istrinya. Istri membunuh suaminya. Bahkan kejadian di Bekasi sangat memalukan, masuk berita nasional itu di televisi. Bekasi kabupaten lagi ya. Suaminya selingkuh ya, dipotong alat vitalnya sama bininya, masuk berita itu. Ini moral kita udah sampai setingkat itu sebagai bangsa yang berperadaban. Lalu 3 benteng utama dalam membentuk ketahanan keluarga itu ada tilawah, ada tazkiyah, mensucikan jiwa, dan adanya ta'lim. Kalau ini berjalan 3-tiganya, kita punya benteng. Ini ada di Al-Jum'ah ayat 2. Tilawah lakukan, kemudian tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, dan yang ketiga adalah proses taklim, mengajarkan ilmu. Apa yang harus kita lakukan terhadap pendidikan keluarga? 1. Memperkenalkan kepada mereka istri Nabi Muhammad SAW dan anak cucunya. Menikah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, diawali dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, semuanya bisa hilang satu persatu. Sakinah bisa hilang, warahmah juga bisa hilang. Jadi harus siap-siap nih, jangan sampai hilang. Kemudian rumah tangga pasti menghadapi masalah. Nabi aja ada masalah, setiap kesandung spontanitas nyebut Khadijah. Aisyah di sampingnya. Kenapa sih ya Rasulullah? Orang udah mati sebut-sebut baik kan gitu. Orang janda lagi kan gitu ya. Ya biasalah karena cemburu begitu. Ya Aisyah, jangan begitu. Dialah wanita pertama masuk Islam, 1 di Mekah itu. Yang kedua, dialah yang mendanai dakwah ini. Yang ketiga, dari dialah aku mendapatkan keturunan. Aisyah kan gak punya anak ya. Jadi mohon maaf kalau saya sering nyebut Khadijah gitu. Dan yang paling sulit adalah Rasulullah itu ketika semua istrinya kumpul di majlis, kemudian ada yang nanya gini, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai di antara kami? Gampang apa susah jawabnya itu? Susah Pak. Tapi Nabi kita sebagai qudwah hasanah, panutan, kata Nabi nanti ya saya tunda jawabannya. Saya tunda jawabannya. Nabi belikan perhiasan emas, satu persatu disiapin semua itu. Datengin satu-satu, nih aku bawa hadiah emas buat kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Datang lagi ke yang kedua, dikasih lagi cincin emas. Jangan bilang siapa-siapa ya. Duduk lagi. Ya Rasulullah, tolong dijawab pertanyaan kami ini.
siapa yang paling kau cintai di antara kami? Nabi jawab, yang paling aku cintai adalah wanita yang dapat cincin emas dari aku. Lalu semuanya kebagian. Makanya ini sangat pas nih Pak. Istri kalau sakit, demam, jangan dibawa ke puskesmas. Dibawalah ke toko emas, sembuh itu. Ini Rasulullah, luar biasa itu, cerdasnya itu. Ya. Ini kan Nabi memang diizinkan Allah untuk punya istri sampai 9. Izin Allah itu. Tetapi nggak ada celah untuk kita kritisi. Makanya orang barat bilang Muhammad itu hipersek, tinggi daya seknya. Tunggu dulu. Beliau itu 25 tahun, anak muda. Menikahi seorang janda yang sudah 40 tahun. Berapa tahun selisihnya? 15 tahun. Menikahi janda-janda sahabat yang untuk kepentingan anaknya, supaya Nabi yang menanggung nafkahnya. Yang gadis itu adalah Aisyah, masih kecil, itu pun diminta oleh ayahnya Abu Bakar Siddiq supaya Nabi menjadi menantunya. Apa langsung menyatu? Enggak. Menunggu sampai Aisyah itu masuk usia dewasa, baru tinggal sama Nabi. Makanya Syekh Puji jangan asal-asalan pakai dalil itu. Ini kayak anak di bawah umur. Jangan menyatu dulu, nanti sampai dewasa baru menyatu tempat tinggalnya. Kan ada ya kasus Syekh Puji dulu tuh. Dia bilang Nabi juga menikahi anak kecil Aisyah, iya, tapi nggak langsung tinggal satu rumah. Ya, ditunggu dulu. Kemudian sejak awal manusia Allah ciptakan sampai kematian pasti melewati masalah. Dunia ini tempat ujian bagi manusia dan akhirat sebagai tempat balasan dan pahala. Nah, 3 pilar ini menjaga ketahanan keluarga dalam ajaran Islam. Ya, ingat ini kehidupan kita ini diuji dengan hal-hal yang ada dalam ayat ini. Ya, dia si manusia cinta syahwat, wanita, anak, perhiasan, kemudian kendaraan mewah, ya, apalagi ternak ya, hewan, wal harsi dan ladang. Siapa yang nggak mau punya ini semua ini? Punya tanah yang luas, sawah itu, ya, punya hewan. Ini semuanya hiasan dunia. Kemudian kata Allah, wallahu indahu husnul ma'af. Jadi 3 aspek yang harus dijaga ketahanan dalam keluarga adalah ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologi. Psikologi itu artinya apa? Kejiwaan. Ya. Fisik berarti kita harus siap memenuhi pendidikan anak, sandang, pangan, papan, dan lainnya. Ya, dan juga kesehatan. Ketahanan sosial ini ya masalah jiwa sosialnya harus ditanamkan, kebaikan dia. Ya, kalau Jumat dikasih itu anak laki-laki uang lebih lah. Ya, ini buat jajan kamu, ini nanti infakin ya, masukkan kotak amal di masjid. Untuk menanamkan apa? Kepekaan sosial. Ya, makanya kalau anak jadi relawan bagus tuh, nggak apa-apa. Ya kita pantau. Artinya jiwa sosialnya tumbuh gitu. Ya. Kemudian ada ketahanan psikologis. Orang tua harus memahami perkembangan psikologi anak, keluarga dan cara penguatan nilai-nilai agama dalam pendidikan sehingga tujuan dari ketahanan keluarga bisa terwujud baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Apa itu psikologis yang harus ditanamkan? Masalah sholat. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika sudah masuk usia 7 tahun. Nih Bapak Ibu, Bapak yang sholat ke masjid, anak yang boleh dibawa itu kalau sudah 7 tahun. Kalau masih 2 tahun mah jangan. Bapak gendong, terganggu itu sholatnya, nggak khusyuk. 7 tahun itu anak sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa diarahkan sudah. Ini Rasulullah bilangnya 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin, pukul anak yang tidak mau sholat kalau sudah masuk 10 tahun. Itu pun tidak langsung. Orang tua punya tongkat digantung di tembok. Kamu udah berapa tahun nak? 10 tahun. Nanti kalau kamu kagak sholat tuh, pentungan sudah ada. Ditakut-takutin, itu bagian dari tarbiyah, pendidikan. Nah Rasul begitu. Hasan Hussein, kamu tuh kalau nggak sholat nanti tuh kakek punya pentungan, punya kayu. Ya.
Kemudian apalagi? Wa fariqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya anak laki-laki dan perempuan. Nah ini tinggal kita menerjemahkan hadis ini. Sesusah apapun hidup kita harus ada 3 ruangan. 1 kamar itu buat anak laki-laki, 1 kamar lagi buat anak perempuan, 1 lagi buat kita ayah ibu. Kalau datang saudara dari kampung nginep, suruh aja di musola, itikaf di masjid atau di musola. Udah nggak ada tempat ini. Ini kan perintah Nabi. Jangan ini kan dia dengan saudara laki-laki perempuan kan mahram. Masa akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan? Bisa. Karena ini pendidikan psikologis dalam Islam itu. I'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah di antara anak-anakmu. Uang jajannya harus adil. Ketika ada kezaliman, dia akan tumbuh dengan klaim ataupun komplain dalam hidupnya. Dulu aku ketika masih kecil, kakakku dikasih banyak, aku sedikit, bahkan aku nggak dikasih uang. Itu menjadi tekanan psikologis sampai dia tua. Nah itulah mungkin ketahanan yang harus kita bangun, Bapak Ibu sekalian, bahwa keluarga ini memiliki tantangan yang luar biasa di zaman ini. Saya mendidik anak milenial di pesantren itu tidak mudah. Bahasanya, bahasa-bahasa media sosial itu. Saya kira itu mungkin kajian kita pada kuliah duha kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, sudah siap? Fadhal. Bawa apa dia? Nggak ada. Oh nggak ada. Ibu tadi nggak ada yang nulis, Bu. Langsung. Baik. Kita tutup dengan doa. Sudah pukul 8:15. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, anak kita dan cucu kita. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita beristighfar pada Allah 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in wat tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah berikan kasih sayang kepada kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah ya Allah harta kami, berkahilah usia kami, berkahilah majlis ilmu kami di pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau tinggalkan di majlis ini melainkan dosa-dosa kami Engkau ampuni. Tidak ada yang sakit melainkan Kau sembuhkan, tidak ada yang sulit melainkan Kau mudahkan, tidak ada kebutuhan kami baik di dunia ini dan di akhirat kelak melainkan Kau berikan petunjuk, rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kami di hari kiamat nanti. Jadikanlah Al-Quran sebagai pendamping kami, pembela kami di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Kuatkan lisan kami ketika menjemput ajal suatu saat, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mensyukuri nikmat-Mu. Allahumma ij'alna minasy syakirin, Allahumma ij'alna minal musabbihin,
Allahumma ij'alna minal mustaghfirina bil ashari ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Salli wa sallim wa barik alaihi. Tafadhal.